sekarang di Jawa Timur. Saya hadir yang di Sampang, yang kemudian lanjut ke Kabupaten Malang, yang di mana ini Pondok Pesantren Darul Najah, Konangwegi. Sahabat-sahabat, halo, 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 halo. Oh, udah sudah vokalis. Ya, sahabat. Saya ingin memperkenalkan siapa saya dan saya bekerja di mana. Nama saya Muhammad Nuruddin. Saya lahir di 52 tahun yang lalu, 19 Juli. Saya sekarang sebagai Ketua IKA PMI Kota Malang, Penasihat Menteri Desa, dan sehari-hari saya menggawangi organisasi yang kami dirikan sejak awal di 2023, Aliansi Petani Indonesia, Jamiatul Falaku fi Indonesia. Jadi, Aliansi Petani Indonesia itu ada di 14 provinsi, di 74 kabupaten. Awal berdirinya itu karena sejak awal saya alumni Fakultas Peternakan Unisma. Tahun 90 advokasi tanah, penggusuran tanah di daerah Meraura, Kabupaten Tuban. Petani diusir karena untuk wilayah semen. Tahun 90 saya sudah advokasi. Saya sudah keliling kasus tanah di Rancamaya Bogor, di Badega daerah Bandung, Jawa Timur yang terakhir saya dampingi itu di daerah Triorejo, Desa Wedoroano, konflik dengan Kodam 5 Brawijaya. Jadi hidup saya sampai sekarang itu kelahi dengan negara, sudah khatam kalau saya konflik dengan negara. Memang hidup saya itu nggak tahu kenapa kok harus konflik struktural ya. Konflik struktural, apa dimaksud dengan konflik struktural? Konflik yang disebabkan karena kebijakan negara, karena struktur kebijakan negara yang mengakibatkan kebijakan tersebut ini rakyat menjadi terusir atau terabaikan. Secara sederhana, loh kok bisa ke PMI? Saya jadi unik di PMI itu yang advokasi kasus-kasus tanah ini di Malang aja saya dianggap aneh gitu. Ini kok hidupnya kok selalu pemerintah salah terus. Itu kalau saya cap saya itu begitu. Jadi saya hari malam ini ingin berbagi pengetahuan soal tematik agraria dan sejarah gerakan petani di Indonesia. Memang ada gerakan petani di Indonesia. Ada. Kalau kita bicara gerakan petani, yang paling manifest itu pemberontakan petani Banten, sudah diteliti oleh intelektual kita Anwar Sartono, yang sudah diterbitkan oleh Balai Pustaka. Penelitiannya itu merupakan disertasi itu berarti doktor ya, pemberontakan petani Banten di penghujung abad ke-18. Sahabat-sahabat,
Saya ingin menggarisbawahi, kita bicara soal agraria dan sejarah gerakan petani di Indonesia. Kalau di komunitas atau di lingkungan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu baru ramah lingkungan ya. Angkatan saya yang ngerti tentang gerakan petani itu ya Gus Ketum hari ini, Cak Muhaimin, karena waktu mahasiswa dia peduli kasus Kedung Ombo. Kedung Ombo itu proyek bendungan besar yang menenggelamkan hampir desa-desa yang ada di Kabupaten Boyolali. Caimin, Sastro, Ngatawi Sastro, ya. Separuh aktivis Jogja yang ada di LKIS. LKIS itu lembaga kepunyaan Imam Majid sendiri, Mas Imam. Itu singkatannya. LKIS itu lembaga intelektual yang berasal dari komunitas PMI, khususnya PMI Yayasan Sunan Kalijaga. Lebih kecil lagi itu di majalah pers mahasiswanya Arena, yang kebanyakan dari pers mahasiswa Arena itulah PMI ini kemudian menjadi kelompok-kelompok intelektual kritis begitu. Pelatihan basis itu sebetulnya lebih pada mengejawantahkan, mewujudkan secara material tentang nilai-nilai utopia, nilai-nilai yang itu imajinasi. Kader yang ulul albab, ya, yang ulul albab. Kalau ngomong ulul albab berarti secara intelektual, secara pemikiran, dia baik karena dia memang PMI itu lahir dari perguruan tinggi kemahasiswaan. Ini norma yang diatur di dalam kerangka aturan main di PMI itu. Ulul albab itu kan tidak bisa dimaterialkan. Dia hanya berupa gambaran ideal yang itu merupakan pengejawantahan baik secara nas Al-Quran maupun hadis. Cara kita mempraktekkan ya salah satunya melalui pendekatan pelatihan basis kader inti ideologis. Ini bahasanya keren. Pelatihan basis. Kamu tahu apa yang disebut dengan basis? Apa sama dengan akar? Basis itu dari, kalau ini nahu, mufradnya basis itu apa? Kalimat tunggal. Bis. Bis ini kan apa bis? Bis antar kota, antar provinsi atau bis? Yang kamu bayangkan, bis ini kan bahasa Inggris, ini tulisannya BASE, bis. Iya. Bis ini kalau ditelusuri oleh kalian melalui Google, baik melalui English Translate, Merriam-Webster atau Wikipedia, bis itu kan awal mula pangkalan sebetulnya. Titik awal, pangkalan. Jadi kalau kita kembali ke pelatihan basis, berarti yang disasar ini adalah individu yang oleh norma PMI itu yang disebut dengan kader, gitu ya. Kalau di dalam ADART apa yang dimaksud dengan kader? Gimana? Ini berarti ini nggak tahu ngoco aturan main. Ngono wis ngomong daki-daki ya. Tapi gak kok masuk salah-salah ya. Tapi tak eling ngomong.
Kader ini lagi-lagi bukan bahasa Melayu, dari kata kadre, kader. Kader ini ya karena ini orang ya seseorang yang memang dia menjadi bisa jadi pengurus, bisa menjadi anggota, ya. Berarti ketua rayon, ketua komisariat, ketua cabang, ketua PKC, ketua PP itu pasti kader, gitu. Tapi kader belum tentu ketua, kan begitu? Betul nggak? Berarti kader itu kan definisinya menjadi penting karena dia adalah sekrup, kalau ngomong sekrup, kalau motor nggak ada sekrupnya gimana? Sekrup roda, pasti gelinding, nggak jalan. Jadi kalau dia sekrup, meskipun kecil, itu menjadi vital karena dia menjadi penggerak dari sebuah organisasi. Ini biar kita soal pelatihan basis, sebetulnya yang mau disasar pelatihan basis itu adalah kegiatan pada level individu, level pada tingkat kader, berarti pangkal dari sebuah organisasi, ya, jamaahnya. Kita nggak ngomong jamaah, nggak ngomong organisasi, kita sudah bicara pada level individu. Tapi kalau kita bicara basis, berarti kita bicara akarnya dulu. Akar ini yang mau kita kuati. Betul nggak? Akar itulah yang akan membuat batang, ranting, daun, buah itu menjadi besar karena akarnya kuat. Saya bisa ketemu dengan sahabat-sahabat ini karena kita ini berasal dari akar yang sama. Dari akar yang sama. Jadi kalau sudah ngomong basis, itu berarti satu, nilai-nilai dari pelatihan basis itu yang diutamakan itu adalah tentang apa? Al-Musawah. Al-Musawah itu berarti kesetaraan, tentang egaliter, betul nggak? Tentang keegalitarian, tentang kebersamaan. Iya. Ini saya coba bantu biar kalian bahwa pelatihan basis itu memang yang mau diperkuat sisi akar dari sebuah organisasi. Tapi pada saat bicara tentang akar itu tidak ada lagi yang lebih pintar, lebih pandai, ya. Itu membangun tentang sebuah konstruksi sosial bahwa tentang kesetaraan, tentang keegalitarian. PMI itu akan memperkuat posisi pohon PMI. Itu yang pertama. Yang kedua, saya di sini hanya memberikan pemahaman secara dasar tentang agraria. Apa sih yang dimaksud dengan agraria? Agraria itu berasal dari kata ager, bahasa Latinnya ager. Ager itu pakai G, A-G-E-R, ager. Eger, bukan egernya brand pecinta alam ya. Kalian kan pecinta alam juga kan? Alam demokrasi, alam botol, alam pengajian, pecinta alam kayaknya. Kira-kira sama ya. Jadi kalau kita bicara agraria, dasar dari agraria itu mufradnya, bahasa asalnya dari kata ager. Ager itu bisa berupa lahan pertanian, bisa ngomong tanah, bisa ngomong dusun, kampung, bisa ngomong
Yang lebih luas lagi, kawasan kehutanan, bisa ngomong hutan, bisa ngomong pesisir, kawasan begitu. Ini konsep dasarnya begitu. Jadi kalau kita bicara agraria, jangan dibatasi soal tanah gitu ya. Jadi kita bicara agraria berarti adalah sebuah konsepsi, bisa bicara karena ini kita bicara tentang lahan tanah yang berupa lahan pertanian. Lahan pertanian itu bisa kehutanan, bisa perkebunan, ya. Karena definisi pesisir, nelayan itu juga kategori petani, maka bisa bicara di kawasan pesisir, gitu ya. Ini yang mau kita pelajari. Berarti agraria, definisi konsep yang sangat menyeluruh komprehensif itu adalah bicara kawasan karena ini adalah kawasan ke wilayah budaya, maka lahan pertanian, agriculture, agri itu pertanian, culture itu budaya, berarti budaya pertanian di sebuah kawasan, entah itu hutan, entah itu pesisir, entah itu perkebunan, entah itu persawahan, ya, entah itu perikanan darat, yang melingkupi tidak hanya di atas permukaan tanah. Permukaan tanah ini kan berarti tanah, tanaman kan dianggap sebagai sumber genetik. Kan tanaman itu bisa beda-beda, ya, sebagai sumber daya genetik, bisa tanaman pangan, termasuk di dalamnya adalah ternak begitu, atau di bawah tanah yang sarjana alam gaib ini, mikroorganisme berupa zat-zat kecil yang bisa mengurai tanah menjadi subur ini, itu yang kita sebut dengan agraria atau sumber-sumber agraria. Begitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang agraria, berarti bayangan kita itu adalah kawasan budidaya. Berarti kawasan lahan budidaya yang dikembangkan oleh usaha-usaha. Berarti siapa yang melakukan usaha? Pasti manusia. Ya, baik yang di atas tanah maupun yang di bawah. Termasuk sekarang itu lebih luas lagi, itu adalah tentang tata ruang. Tata ruang itu mengandung yang namanya karena alam ini adalah ada yang bisa dilihat dan ada yang tidak bisa dilihat, kayak oksigen, hidrogen, karbon dioksida. Tata ruang ini ya itulah yang kita sebut dengan agraria. Nah, bicara tentang agraria, tentang pertanahan, berarti pertanyaannya itu adalah, saya tanya ini, kebudayaan manusia itu asal muasalnya dari sebuah kawasan agraria yang seperti apa? Ini kita bicara sejarah. Jadi manusia awalnya itu berburu dan meramu, manusia yang hidup di gua. Pada saat manusia menetap, itu berada di kawasan apa manusia itu, sahabat-sahabat? Kan kebudayaan sungai, Sungai Nil, Sungai Yangtze, sungai kuning, itu bisa disebut dengan kawasan yang paling tua sejak 50.000 tahun yang lalu. Manusia yang hidup di gua Sungai Yangtze, sejak itulah dia menemukan yang namanya Oryza sativa, tanaman padi bagian. Kalau yang Nil pasti dia mengembangkan gandum. Jadi peradaban manusia ini
Dia bisa, kenapa dia bisa berkembang dan memiliki peradaban? Karena dia berada di lembah sungai. Kenapa sungai? Karena pada dasarnya manusia itu butuh air. Pada dasarnya manusia butuh air, ya pasti. Karena di sungai itu banyak sumber kehidupan, hewan makan, ikan berburu, ada ikan. Iya. Pertama kali makhluk hidup yang dijinakkan oleh manusia itu apa? Apakah anjing, apakah ayam, apakah kucing, apakah jarak, apakah gajah? Gimana? Ini bicara tentang katanya ngomong pelatihan basis yang paling awal. Kalau kita bicara agraria yang paling awal, pasti kita bicara asal muasal manusia. Saya kasih informasi, asal muasal manusia itu memiliki peradaban karena dia berada di kawasan sungai. Kenapa di sungai? Karena sejarah manusia mendomestifikasi, menangkarkan tanaman pangan, mendomestifikasi hewan-hewan peliharaan. Sejak itulah kemudian manusia itu menetap, berkembang. Dari berkembang itu, ya, kan kita kenal dengan kebudayaan Neolitikum, Megalitikum. Jadi mulai kebudayaan besi, perunggu dan lain sebagainya, sampailah hari ini menjadi kebudayaan, tidak lagi kebudayaan penempaan besi ya, lebih pada digital lagi. Berarti sudah 2000 tahun sejak Homo sapiens. Homo sapiens tahu? Manusia yang berpikir ya. Adam itu Homo sapiens atau enggak? Homo sapiens ya. Manusia yang berpikir ya. Sekarang saya tanya, nenek moyang Indonesia itu tahu siapa? Yang disebut dengan Pithecanthropus erectus, manusia yang berdiri tegak. Itu ditemukan di daerah Sambung Macan, daerah antara Sragen sama Ngawi. Oh ya, kamu ada sejarah ya. Itu hidup di Sungai Bengawan Solo. Tapi dia bukan Homo sapiens ya. Manusia kera. Kita sebut manusia kera, ditemukan oleh Dubois, arkeolog Prancis plus Jerman. Kalau ngomong Dubois berarti orang Prancis pasti Yahudi. Kira-kira begitu lah, Yahudi. Yang menemukan manusia pertama kali di Indonesia itu manusia Trinil yang berada di lembah Bengawan Solo. Jadi manusia kera ini kemudian tidak diketemukan lagi jejaknya. Karena kalau kita ngaji fikih itu yang disebut dengan Ghairu Adam. Ya dia tidak berpikir, prosesnya bisa inbreeding ya. Apa sih bedanya inbreeding sama crossbreeding? Ada tahu nggak? Perkawinan di dalam dan perkawinan luar. Bicara sejarah Nabi-Nabi dulu. Agraria itu bicara sejarah Nabi-Nabi dulu. Tahu Habil dan Qabil? Ini rada bengi tajak senam mota ini. Apa ya ngaku-ngaku sithik ya. Tahu Habil dan Qabil? Tahu Iklimah dan Halimah? Yang benar itu siapa? Yang melakukan crossbreeding, dan siapa yang melakukan inbreeding yang kemudian
larang oleh Tuhan. Jawab sendiri dari sejarah Habil dan Qabil. Jadi yang Pithecanthropus erectus itu siapa? Yang Homo sapiens siapa? Kira-kira begitu. Ngerti dengan pertanyaan saya? Si Habil dapat siapa? Apakah Halimah lebih putih kulitnya dari Iklimah? Maka si Habil naksir Halimah, apa begitu? Ini PR ya, supaya kalian mengetahui bahwa sejak awal tentang sejarah manusia di dalam Al-Quran, kalau diilmiahkan bahwa sudah dilarang adanya, ya, jika si Qabil, ya, kawin dengan Halimah, itu kan saudara, incest dia, dilarang, kan begitu. Tapi dia melawan dari ketentuan Tuhan. Ya. Dari sejak Habil dan Qabil itulah kita belajar tentang sosialisme dan kapitalisme. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sejak itulah manusia sebagai makhluk sosial dibunuh ya. Dan sejak itulah sosialisme itu harus diperjuangkan. Karena yang menang kapitalis dalam cerita itu. Ya. Ini kembali ke laptop, kembali soal agraria. Sekarang saya ke sejarah agraria di Indonesia dan sejarah gerakan petani yang dilahirkannya. Sahabat-sahabat, ada yang dari Pantura, Gresik, Lamongan, Rembang, Demak, ada yang ada di sini? Enggak. Ada? Gini, kalau di wilayah Gresik, Lamongan, Rembang, ya, sampai Indramayu, dahulu yang disebut dengan singkong itu disebut dengan menyok. Menyok. Iya. Singkong itu menyok. Apakah betul nggak itu? Menyok itu dari bahasa Prancis, artinya singkong. Betul ya? Kenapa menyok itu beredar luas di kalangan Pantura? Kan itu kan jalan raya Dendels ya. Jalan raya Dendels itu dilahirkan dari gubernur jenderal yang namanya Van den Bosch. Van den Bosch inilah yang mengeluarkan tentang aturan main yang dikenal dengan agraris web. Agraris web itu adalah tanah-tanah yang ada di Pulau Jawa itu sudah mulai dikenal dengan pajak dan disewakan. Jadi sejak diterapkannya hukum pertanahan, karena Van den Bosch ini adalah orang Belanda, yang orang Belanda ini kemudian kalah dengan Spanyol pada perang Eropa, dia minta bantuan Prancis ke Napoleon Bonaparte. Maka tidak heran kemudian mandor-mandor yang dikerja paksa di wilayah Jalan Raya Dendels mulai dari Pamanukan sampai Panarukan, ya, pesisir utara itu adalah yang awal adalah tentara-tentara Belanda dan tentara-tentara Prancis. Untuk mengantisipasi kelaparan itu, maka singkong yang didatangkan dari Amerika Latin yang oleh
juragannya, tukang gebuknya di lapangan adalah orang Prancis, kalau menyebut singkong adalah menyok. Ya. Ini gaduh enggak? Bahasa yang dipakai dengan sejarah agraris web. Karena sejarah agraris web, sejarah yang kemudian tanah-tanah di Indonesia ini dibagi menurut, ya. Menurut ini kan berarti ada istilah yang namanya hak menguasai negara, Vandernoming. Itu hak menguasai negara, HMN, ya. Yang sekarang masih dipakai oleh Jokowi, hak menguasai negara. Jika tanah-tanah rakyat yang tidak punya bukti kepemilikan, baik petok C, letter C, kiri, sepanjang itu ada tol, tidak diberi ganti rugi. Sama. Sepanjang dulu zaman Belanda hak menguasai negara ini terlalu kuat di posisi pemerintah kolonial, ya. Dari agraris web inilah yang kemudian lahir perkebunan gula. Sejak itulah tanah-tanah di Jawa ini, tanah-tanah di Pulau Jawa ini banyak ditanami gula untuk ekspor, karena Jawa ini nomor satu kalau untuk bicara tentang industri gula. Dari situlah kemudian lahir pemberontakan Pangeran Diponegoro. Karena lahan tradisionalnya, kalau bicara lahan tradisional berarti lahan warisan dari apa? Mangkunegaran atau Pakubuwono yang Jogja, Pakubuwono yang Amangkurat itu dipakai perluasan lahan rel kereta api. Terjadilah pemberontakan. Satu, ya, sejarah gerakan petani di Indonesia yang secara manifest dan mulai melakukan gerakan perlawanan atas tanah-tanah warisan, tanah-tanah tradisional, berarti tanah adat di mana kerajaan Mataram Islam, Sultan Agung sampai Diponegoro sudah mengenal yang namanya hak kepemilikan karena berada pada wilayah Kesultanan Islam Mataram. Pada saat terjadinya hukum pertanahan agraris web 1870 oleh Belanda, ya, jauh sebelum itu sudah ada praktek-praktek penyewaan lahan yang kemudian oleh perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Jawa, baik sisi selatan maupun pesisir utara, itu muncullah yang namanya perlawanan-perlawanan dari rakyat Indonesia. Diponegoro itu adalah awal mulanya adalah sengketa lahan. Yang kedua di Banten, sejak mulai Serang sampai Pandeglang, sejak dibukanya lahan-lahan pertanian gula, kemudian terjadi kemiskinan yang secara diderita oleh masyarakat petani Banten. Sejak itulah petani-petani Banten yang dipimpin oleh Tubagus Ismail, Kiai Wasit, ini Kiai loh ya, itu melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kalau diteruskan, kalau Anda lihat di YouTube, sejak itulah Habib itu kemudian diperkenalkan oleh Belanda untuk menggantikan dominasi dari kiai-kiai lokal. Soal Habib Ba'alawi kita kesampingkan dulu,
karena kita bicara soal agraria dan sejarah gerakan petani di Indonesia. Pasca sebelum kemerdekaan, Soekarno saat berjalan-jalan di daerah Purwakarta, di daerah Rengas Dengklok, ya, itu dia melihat petani kecil yang dia tanya berapa luas lahan petani kecil, dia tidak sampai 1 hektar. Mungkin waktu itu Soekarno mungkin ukurannya bisa bau, bisa kedok, bisa lu, bisa are, yang berbeda-beda ukurannya, tapi menunjukkan bahwa luas lahannya kecil, ya, yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang oleh Soekarno itu disebut dengan marhen. Ya. Marhen inilah sebagai sosok gurunya revolusi rakyat Indonesia yang dihisap oleh ekonomi imperialisme Belanda dan Jepang, yang kemudian akan dibebaskan, ya, oleh para pendiri bangsa kita di bulan 1, kalau nggak salah 1 April atau 1 Mei 1960 ditetapkannya sebagai Hari Tani Indonesia. 24 September 1960 ditetapkannya sebagai Hari Tani, dan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria yang mencabut Undang-Undang Kolonialisme Agrariswet bentukan Belanda oleh Van den Bosch, diganti dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur tentang ketimpangan. Jadi sumber-sumber di Indonesia ini terjadi yang namanya ketidakadilan agraria. Hari ini 2% rakyat orang kaya di Indonesia menguasai aset 98%. Aset itu berupa tanah. Ngerti? Si Luhut aja menguasai berapa ratusan ribu, mungkin tidak ratusan ribu hektar, mungkin sudah jutaan hektar dalam bentuk tambang dan izin kehutanan. Yang namanya hutan tanaman industri HTI. Desa-desa di kawasan hutan, desa-desa di kawasan hutan sawit, desa-desa di perbatasan perkebunan sawit, desa-desa di wilayah tambang batubara, desa-desa di wilayah pertambangan eksplorasi minyak bumi ini, ciri-cirinya dengan kemiskinan. Nah, ini yang disebut dengan ketidakadilan agraria. Makanya di Undang-Undang Pokok Agraria itu ada yang namanya land reform. Land itu tanah, reform itu adalah upaya untuk merombak, menata ulang kembali akan ketidakadilan di bidang sumber-sumber agraria. Wong cilik tanah, nggak punya tanah, namanya petani tunawisma, petani buruh tani. Yang kedua, petani gurem yang disebut dengan marhen, yang nggak punya 1 hektar, oleh pemerintahan Orde Lama itu ingin diberi tentang hak atas tanah yang disebut dengan land reform, redistribusi tanah. Tanah yang seperti apa yang mau dibagikan kepada petani kecil itu, petani yang tidak punya tanah itu, yaitu tanah-tanah bekas perkebunan hak barat, berarti perkebunan kolonial. Kemudian tanah-tanah terlantar, sama dengan konsep reforma agraria yang era sekarang ini
sudah nggak bicara lagi land reform tentang redistribusi pembagian tanah, di mana dibagi minimal di pokok undang-undang pokok agraria rumah tangga petani itu 2 hektar untuk tahun 60. Kalau sekarang reforma agraria, yang dimaksud dengan reforma agraria itu adalah penataan ulang kembali, menata struktur. Struktur ini berarti ketidakadilan agraria. Ketidakadilan agraria berarti terjadi ketimpangan, ketidakadilan agraria ini supaya petani atau rakyat yang tidak memiliki tanah, buruh tani atau petani penggarap dan petani gurem, petani yang mandiri yang luas tanahnya kecil, ini oleh negara diberi kebijakan yang namanya pembaruan agraria, yang land reform tahun 65 berujung pada pemberontakan komunis PKI. Sehingga kalau kita bicara tentang pembaruan agraria, kiai-kiai era saya dulu itu dia pasti stigma bahwa BTI, kamu mau mendirikan Barisan Tani Indonesia, dianggap komunis. Nggak bisa. Sekarang tidak seperti ini. Ini nggak lagi komunis. Ini sudah teroris. Petani yang miskin itu cenderung diekstrak, diprovokasi, itu tidak lagi komunis, sudah menjadi teroris. Gitu. Jadi dulu kalau kemiskinan struktural dulu itu kalau isu tentang tanah cenderung dianggap komunis. Kalau sekarang reforma agraria, pembaruan agraria yang diimplementasikan oleh rejim Jokowi Kiai Ma'ruf ini kita sebut dengan pengurangan kemiskinan, mengentaskan kemiskinan dengan pembagian hak atas tanah kepada petani-petani yang saya sebut tadi. Petani tidak bertanah yang disebut dengan buruh tani, tapi tidak semua buruh tani ini miskin. Ada juga yang hutang tetangganya, hutang saudaranya, yang dia menyewa lahan yang kita sebut dengan penggarap. Bahasa Inggrisnya itu tiller. Ini yang diprioritaskan. Makanya kalau ideologi soal tentang di reforma agraria itu land to the tiller, tanah untuk penggarap. Itu diprioritaskan begitu supaya mereka mendapatkan akses terhadap tanah yang kalau hari ini dihitung adalah luasannya bisa 5 hektar. Kalau 5 hektar dengan jumlah anggota keluarga 3-4, dia bisa mensekolahkan putranya sampai ke perguruan tinggi. Jadi itu ya, sahabat-sahabat, secara awal informasi ini saya refleksikan kembali. Yang disebut dengan agraria itu berasal dari kata ager atau ager, G-nya 2. Ager atau ager dengan G2 itu menggambarkan lahan pertanian. Tidak sekedar tanah, itu bisa berupa kawasan perkebunan, kawasan kehutanan, dan kawasan pesisir, termasuk di dalam tanah itu sumber-sumber mineral, termasuk di dalamnya adanya tambang, mikroorganisme yang menyuburkan tanah, termasuk yang di luar angkasa, yang adanya oksigen, karbon dioksida yang kita sebut sekarang ini perebutan tata ruang. Tata ruang itu sekarang diperebutkan karena soal frekuensi. Kedaulatan agraria adalah kedaulatan negara yang merepresentasikan atas kedaulatan rakyat, di mana sumber-sumber agraria yang di atasnya berupa tanah, tanaman, ternak, dan lain sebagainya makhluk hidup ini, ya, yang harus dipertahankan oleh kehendak segenap bangsa termasuk TNI untuk memperjuangkan. Karena makna dari adil dan makmur diperjuangkan itu
itu kan manifestasi dari pada kita bicara soal tentang agraria, itu pengejawentangan dari himne Beni adil dan makmur ku berjuangkan, ya diperjuangkan, kan begitu? Iya. Saya hanya memberikan pendekatan dari sisi teori. Kita belum praktek. Seperti apa gambaran kantong-kantong kemiskinan yang ada di pedesaan. Pertanyaan berikutnya soal analisa sosial di agraria di pedesaan ini mudah. Di dalam satu RT, nggak usah satu RT, di dalam 10 rumah tangga petani, siapa yang memiliki 1 hektar, siapa yang memiliki setengah sampai 1/4 hektar, dan siapa yang tidak memiliki tanah. Di mertua saya, yang memiliki 1 hektar itu sudah nggak ada. Yang memiliki setengah hektar itu 1 orang. 1/4 itu mungkin 3, berarti 4. Yang 6 itu sudah buruh tani. 1 dijual karena nyekolahkan anaknya. Dijual karena anaknya menjadi pekerja migran ke Taiwan, ke Arab Saudi. Dijual karena ingin anaknya jadi tentara, jadi pegawai negeri. Ya. Dijual karena menjadi Haji Wahyu, Sawai Payu. Ya, kayak mertua saya ini petani di Nganjuk. Itu kalau saya bercandanya, namanya Abdul Hakim, Pak Hakim ini lunga nang Mekah ini gelarnya menjadi Haji Wahyu. Apa nang Haji Wahyu? Sawai Payu, memang setengah hektar itu dijual. Begitu ya pengenalan.